Bismillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita sampaikan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, kita yakini. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan yaitu sifat ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat nuzul atau turun bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat maji atau datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 4 yang mana Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Lalu apakah maksud dari sifat ma'iyah itu? Yaitu kita meyakini bahwa Allah bersama makhluknya dalam arti Allah mendengar perkataan makhluk, kemudian Allah melihat perbuatan para makhluk, mengatur urusan mereka, kemudian memberi rezeki, mencukupi, dan memberi dan mencabut kekuasaan. Bukan artinya Allah itu menjadi satu dengan makhluknya berada di bumi. Ini adalah makna sifat ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Berikutnya adalah sifat turun. Sifat turun yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah turun ke langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan dunia, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, yaitu bahwasanya Nabi bersabda bahwa Allah turun ketika sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kemudian berfirman, man yad'uni fa astajibulah, siapakah yang berdoa kepadaku lalu aku kabulkan untuknya, man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku lalu aku beri ia, dan mayastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang meminta ampun kepadaku lalu aku ampuni ia. Jadi ini adalah sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dan mengimaninya tanpa menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah sifat datang, yaitu kita meyakini Allah akan datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara para hambanya. Wajib kita meyakini bahwa yang datang itu adalah Allah, bukan utusannya atau bukan keputusannya, bukan pula perintahnya, tapi benar-benar Allah yang datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara para hambanya. Dalilnya adalah surah Al-Fajr ayat 22, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu sedangkan malaikat pada waktu itu adalah berbaris-berbaris. Jadi wajib kita imani sifat-sifat Allah yang telah kita sebutkan, dan ini adalah jalan atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani sebagaimana datangnya tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa pula menanyakan bagaimananya.